को मार डाला, सूप बना है। Freddy. Sesuai judulnya, film ini bercerita tentang Freddy Ginwala, seorang dokter gigi sekaligus introvert sejati. Hari-harinya selalu ditemani seekor kura-kura kesayangannya yang bernama Hardy. Satu-satunya keluarga yang masih ia miliki adalah seorang wanita tua yang dipanggilnya Bibi Persis. Dan sebagai pria yang tak lagi muda, Freddy pun ingin pula berkeluarga. Berbagai kencan lewat aplikasi dating ia jalani, hingga suatu ketika masalah serius pun terjadi. Dengan durasi 124 menit, melalui besutan sutradara Sasan Kachos, film dengan nuansa psikologi thriller ini sudah pasti seru alurnya. Apalagi sobat berkenan menontonnya secara penuh. Oke, tanpa perlu banyak babi bu, ceritanya langsung kita serbu. Sinema Nyonya siap beraksi. Adegan kita awali dengan perjuangan Freddy yang tengah ngapalin dialog sebelum bertemu gadis yang dikenalnya melalui aplikasi online. Meski sukses di karir, tetap saja tak mudah bagi Freddy yang bila berhadapan langsung dengan wanita, nyalinya langsung lenyap. Alhasil, sikapnya yang selalu gugup tak urung membuat si gadis ilfil dan kencan pun ambyar. Ternyata pertemuan Freddy yang selalu gagal itu sudah menjadi pemandangan yang biasa bagi para karyawan, bahkan beberapa pelanggan kafe. Pasalnya, sudah 5 tahun lamanya Freddy selalu melakukan hal yang sama. Parahnya lagi, selama 5 tahun itu Freddy selalu berkencan di tempat yang selalu sama, di kafe yang tergolong mewah, yaitu Blue Cafe. 3 साल से तो मैं देख रहा हूँ. Scene berlanjut di kediaman Freddy, di mana untuk kesekian kali hati Freddy sangat lega lantaran mendapat telepon dari seorang gadis yang bernama Anna yang mengaku tertarik dengan profil di aplikasi kencan mereka. Tomorrow at 3, Blue Cafe. Singkat cerita, di tempat yang lagi-lagi sama, nampaklah Freddy yang sudah cukup lama menunggu Anna kenalan barunya. Freddy Ginwala, how are you? Dengan ritual yang sama pula, tanpa disadari, Freddy semakin menghabiskan waktu yang sangat lama hingga akhirnya तो चेक कर लो मेरे पास उनका नंबर है. mendengar olok-olok dari sekumpulan remaja yang tahu isi percakapannya dengan Anna. Barulah Freddy menyadari bahwa dirinya tengah dikerjain dan jadi bahan tertawaan mereka. Sampai di situ, Freddy tetap nggak baperan. Meski kecewa, ulah para remaja itu dianggapnya angin lalu. Yang terpenting masih ada Hardy dan Bibi Persis yang dengan setia selalu menghubungi, menjadi penenang sekaligus penasehat untuknya. Who's the mother of Agarbatti? Situasinya yang jomblo dan tak beruntung sangatlah berbanding terbalik dengan statusnya sebagai seorang dokter gigi yang sudah terbilang sukses, terpercaya, dan dihormati banyak khalayak. Dan di tempat kerjanya terpajang foto mendiang ibu yang sangat dicintainya bernama Ruby Ginwala yang semasa hidupnya dikenal sebagai pemain selo yang profesional. Suatu ketika, Freddy menggantikan bibinya yang berhalangan hadir ke sebuah pesta. Bukannya membaur dengan para gadis, Freddy malah duduk bersama wanita tua, sahabat baik Bibi Persis. Sampai-sampai, saking lamanya menjomblo, wanita itu sempat mengira Freddy adalah seorang gay. I'm not gay. Jelas saja, Freddy menyangkal tuduhan itu. Bahkan ia menuruti saran Bibi tersebut untuk berani mendekati beberapa gadis dalam pesta malam itu. Mana? Kebetulan, nampak seorang gadis yang sangat cantik yang memandang ke arahnya. Begitu Freddy mendekat, keduanya justru berdebat lantaran menyangkal saling mengenal. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah kemunculan sosok pria yang mengaku suami dari gadis cantik yang mendadak sangat ketakutan itu. Di samping dituduh saling berselingkuh, keduanya tak ayal menjadi sasaran pukulan dari laki-laki yang sangat temperamen itu.
Adegan dilanjut hingga malam hari. Entah mengapa, sejak pertemuan itu, Freddy selalu teringat dan merasa ada sesuatu yang berbeda dari gadis itu. डॉक्टर Bak pucuk dicinta ngedapetin ayam, keesokan harinya, gadis yang dipuja pun datang minta diperiksa. मुझे एक्चुअली मेरा विजडम टूथ एक्सट्रैक्ट Tak hanya mengeluh tentang gigi bungsunya yang sakit, gadis yang mengenalkan diri bernama Kaina Sirani pun meminta maaf atas perilaku Rustom suaminya. Open your mouth. Setelah puas mencuri pandang kecantikan si pasien, lalu dengan profesional, Freddy pun memeriksa gigi si gadis. Mendengar Kaina sangat mengidolakan mendiang ibunya, Freddy jelas semakin tersanjung. Apalagi mengetahui gadis itu ternyata memiliki hobi yang sama dengan mendiang sang ibu, yaitu bermain selo. Setelah mengetahui hasil ronsen, keduanya pun sepakat melakukan operasi di keesokan harinya. Sejak itu, cinta Freddy semakin melambung tinggi. Tak peduli istri orang, tak cukup hanya menghayal, pria itu bahkan berekspektasi Kainaz Jinwala. membangun sebuah keluarga, bukan lagi Kaina Sirani, melainkan Kaina Skinwala. Zenila Mitch. Scene berlanjut di jadwal operasi. Meski hanya mengoperasi gigi, dengan cerdik, Freddy berhasil meyakinkan Kainas agar mau dibius total. लोकल एनेस्थीसिया यूज करते हैं हाँ लेकिन Alhasil, gadis itu pun tak sadar. Di momen itu pula lah, dengan leluasa, Freddy ucapkan perasaan. I love you. Setelah operasinya kelar, sang dokter pun memberikannya resep. Dengan terlebih dahulu mengetahui zat-zat yang sangat harus dihindari dan mengakibatkan alergi bahkan musibah bagi Kainas. Di antaranya natrium sulfat, berikut dermatitis kontak, bahkan sabun pencuci piring. Zirani flat number 909 Parsi Colony. Tak sabar menunggu di jadwal kontrol, begitu Kainas pergi, Freddy langsung menyimpan bahkan menguntit kediaman wanita itu. किधर थी इतनी देर? डेंटिस्ट Rupanya sobat, rumah tangga Kainas memang tak pernah harmonis. Lantaran telat pulang dan tak menyiapkan makan suaminya, meski sudah diberi penjelasan, Rustom dengan tega memukuli istrinya hingga babak belur. Melihat kondisi pujaan hatinya terluka, Freddy pun beranjak murka. Bukannya menolong, Freddy ternyata tak bernyali dan memilih pergi. Rupanya lagi sobat, Freddy memiliki trauma di masa kecil yang sangat suram. Masa di mana dirinya berubah menjadi ciut dan merasa bersalah saat melihat ibu yang dicintainya kehilangan nyawa di tangan sang ayah yang pada akhirnya bernasib sama. Setelah kejadian itu, melihat kesadisan Rustom, bukannya mundur, Freddy justru merasa bersalah lantaran tak mampu menyelamatkan Kainas. You like her. Di depan foto mendiang ibunya, Freddy seolah meminta restu dan meyakini Kainas adalah pilihan tepat untuk hidupnya. 10:30 डॉक्टर Hingga keesokan harinya, hatinya pun semakin gelisah mengetahui Kainas melewatkan jadwal Your kontrolnya. extraction. It's very important. Dengan dalih kesehatan, Freddy lantas ngotot ngajak ketemuan tanpa memperdulikan antrian pasien lain yang Alias. tengah kesakitan. माय हस्बैंड वुड लाइक इट Setelah beberapa kali menolak, akhirnya keduanya janjian ketemu di taman. Melihat kondisi Kainas yang sangat memprihatinkan, tak hanya bersedih, saking cemas dan inginnya menghibur, Freddy pun kebingungan. Please don't cry. Hanya sedikit kabar yang didapat dari apa yang menimpa Kainas, yang tak lain sikap Rustom yang sangat cemburuan, bahkan melarang istrinya itu bertemu dengan teman-temannya. मेरा दोस्तों से मिलना पसंद नहीं है Tak hanya itu, Rustom ternyata adalah pemilik resto yang sangat tersohor dan mewah yang dijuluki Laiko Persia. थैंक यू डॉक्टर जिंदाला Call me Fred. Adegan disambung dengan kenekatan Freddy yang masih berlanjut. Dengan semangat dan koceknya yang sudah pasti tebal, pria culun itu menghabiskan waktu demi merubah penampilannya. I'm gonna marry her. Bahkan, pria itu berani meyakinkan Bibi Persis bahwa ia telah menemukan gadis belahan jiwanya. Dan di malam harinya, upaya pengintaian pun tetap dilakukan. Sambil menunggu situasi aman, pria itu pun nekat menelpon Kainas.
हम एक बार मिल मैं आपको एक बार मिल Kainas सकता हूँ? menolak ajakan sang dokter. Bahkan, wanita itu menasihati agar pria itu tak menelponnya di malam hari demi keselamatan bersama. Okay. Yes. Pada akhirnya, ajakannya pun berbuah manis. सोलमेट का वेट करो. Tak hanya sekali, bahkan beberapa kali, keduanya berani terus-menerus berkencan. Freddy. To own a restaurant like Selayaknya pasangan yang berpacaran, mereka semakin nekat mengumbar kemesraan tanpa peduli bahaya lantaran status mereka yang berbeda. Sebagai gadis istimewanya, Freddy tak ragu mengenalkan bahkan membawa Hardy, kura-kura kesayangannya, di kediaman Kainas. Hingga suatu ketika, mereka tak lagi bertemu. Freddy pun panik lantaran Kainas sulit dihubungi. Tak lama, apa yang dikhawatirkan pun terjadi. Freddy menemukan Kainas dalam kondisi yang sangat parah. Freddy yang sudah kadung cinta jelas menolak ajakan putus dari kekasihnya itu. Apalagi menyaksikan tangisan Kainas yang sudah gak tahan lagi dengan perkawinannya, justru semakin memantapkan niat pria yang awalnya culun itu kini nekat mengajaknya menikah. Marry me. Di situasi yang tengah genting, telepon dari Bibi Persis yang menanyakan tentang hari pernikahannya semakin membuat Freddy tertantang dan memutuskan menikah bulan depan. Hingga akhirnya mereka semakin sepakat melanggar batas. Keduanya berencana meresmikan hubungan dengan menyingkirkan penghalang mereka yang tak lain Rustom suaminya. पागल हो गए हो तुम? Dan saat itulah sisi keberanian Freddy pun muncul, di mana ia tak ingin melibatkan Kainas dalam misi berbahayanya kali ini. और कोई solution नहीं है. Sembari menenangkan, Freddy pun mengatur siasat, diawali dengan tidak saling telepon, SMS, dan ketemuan selama मेरे seminggu. पास एक solution है. Scene berlanjut dengan persiapan yang secara detail dilakukan oleh Freddy, dimulai dari survei di tempat lokasi, menyelidiki kebiasaan-kebiasaan target, hingga mengemas beberapa barang-barang pribadinya. Dan seolah tak terjadi apa-apa, Freddy pun tetap bekerja seperti sedia kala. Sesuai perkiraan, suatu malam, nampaklah Rustom dengan kebiasaan rutinnya berolahraga. Dirasa aman, aksi pria yang kadung gelap mata itu pun dimulai. Dengan mengendarai mobilnya, Freddy lantas memutuskan mengeksekusi korban dengan cara menabrak. Bahkan beberapa kali menggilas korban untuk memastikan Rustom benar-benar tak bernyawa. Malam itu juga, dengan koper yang dibawanya, Freddy lantas dengan santai menghapus jejak dan pergi selama 1 minggu ke kota kerajaan. गांव वालों को आप बोल दीजिएगा कि मैं आ गया. Kediaman masa kecilnya itu, Freddy pun berusaha healing. Dengan ditemani Hardy, pria itu semakin larut berhayal, membayangkan pernikahan di depan mata bersama Kainas, satu-satunya gadis yang sangat dicintainya. Tak hanya berlibur, Freddy pun membuka praktek sementara untuk masyarakat di tempat itu. संतोष जी. Kita beralih di tempat kejadian di mana pihak kepolisian merasa kesulitan menemukan jejak pelaku penghilangan nyawa Rustom Irani, ditambah kondisi hujan di area TKP. Meski begitu, pihak kepolisian tetap akan mengusut tuntas hilangnya nyawa sang pemilik kafe ternama itu. Sementara, dimanapun Freddy berada, tak satupun orang yang menaruh curiga dengan sikap lugunya. टोल बूथ के सामने कुत्ता टकरा Bahkan, गया था. dengan mengaku baru saja menabrak guguk yang berukuran besar, kondisi mobilnya yang penyok pun dengan mudah diperbaiki oleh para pegawai setianya. Adegan berikutnya adalah waktu di mana Freddy kembali ke kota. Dengan penuh semangat, Freddy pun mendatangi Kainas dan disambut hangat oleh gadis itu. Keduanya pun dengan penuh kebebasan meluapkan rasa rindu mereka. Begitu ngapel lagi, bukan Kainas yang menyambut dirinya, melainkan seorang pemuda yang tak asing dilihat Freddy, bernama Raymond, yang ternyata adalah seorang koki di kafe tempatnya berlangganan kencan selama ini. अपने पति को मरवाया ताकि
Apesnya lagi, kedua penjahat itu telah memiliki bukti yang jauh sebelumnya telah mereka persiapkan. Dimulai dengan dirinya yang sering menelpon istri orang, sampai dengan kebiasaannya yang menguntit kediaman Kainas. तो मैं पुलिस को बता दूंगी कि तुमने ही रुस्तम को मारा। Freddy pun merasa sangat bodoh lantaran begitu mudahnya terpedaya oleh drama yang diperankan Kainas, yang ternyata hanya menjadikannya alat untuk melenyapkan pria yang justru tak bersalah untuk kepentingan mereka. Kali ini remuklah hati Freddy, apalagi menghadapi kenyataan pahitnya. Jangankan mencintai, yang ada ternyata Kainas sangat jijik kepadanya. Dan satu-satunya sahabat yang setia mendekatinya adalah Hardy, kura-kura kesayangannya. Kita beralih di kediaman Kainas, tempat di mana pasangan licik itu bersatu. Terutama Kainas yang merasa lega karena berhasil menguasai bisnis kafe suaminya setelah kekerasan yang dialaminya selama 2 tahun. Ternyata selama itu pula lah keduanya telah berselingkuh dan akhirnya memanfaatkan keluguan Freddy, si pelanggan kafe yang sangat mereka kenali selama ini. Sementara tak butuh waktu lama, Freddy pun bangkit dari keterpurukan hatinya. Ia pun memutuskan move on dengan cara membakar segala sesuatu yang terkait dengan Kainas. Tak hanya itu, di tengah hatinya yang masih terluka, Freddy tetap jadi penyembuh para pasiennya. Freddy, Adegan berlanjut dengan kedatangan Freddy yang mencurahkan kesedihan hatinya kepada Bibi Persis. breakup क्यों किया उसने? Tanpa banyak tahu, wanita tua itu bahkan ingin membantu mempersatukan kembali hubungan मैं बात mereka. करूं? Di tempat yang berbeda, nampak senyum kepuasan Kainas yang merasa semakin berkuasa. Tak berapa lama, Stubborn bastard. Really? keduanya dikejutkan dengan kenekatan Freddy yang kembali datang di kafe itu. Dengan pandangan yang saling bermusuhan, mereka membiarkan Freddy memesan dan menghabiskan minumannya. Repeat. Masalah pun tak selesai sampai di situ. Beberapa kali, Freddy justru nekat terus memesan, bahkan menghabiskan minumannya dengan sorot mata yang tajam dan tak berubah ke arah mereka. Raymond pun tak kalah berulah. Dengan tega, pemuda itu memperlihatkan kemesraan di depan Freddy yang masih tak bergeming dan justru semakin menikmati minumannya. Kali ini, Raymond tak mampu menahan emosi. Dengan keji, ia ludahi minuman yang kembali dipesan oleh Freddy. Tak disangka, pria malang itu tetap menelan habis hinaan mereka. बस एक बार Ternyata, kedatangan Freddy hanya ingin mendengar kata maaf dari keduanya. Sayangnya, justru tamparan keras yang didapat pria yang mencoba sabar itu. Tak hanya itu, Raymond justru mengingatkan dan kembali menyodorkan bukti foto dan mengancam akan melaporkan ke polisi bila Freddy masih mengganggu kebahagiaan mereka. दिन रात काइनास के घर के बाहर बैठता रहता है ना